Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Tetap sehat ya? Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, kita masih pandemi seperti ini tetap jaga kesehatan terus. Kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mungkin langsung aja Oja ketua kelasnya, silakan Ja. Mari kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran baik mulai berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk doa hari ini. Tetap aja mudah-mudahan dapat bermanfaat, apalagi udah mau menghadapi semester ya. Untuk absen seperti biasa absensinya Bapak tetap kirim di Google Form di WhatsApp, nanti dibuka aja. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Bentuk tari kreasi, Bentuk karya tari kreasi. Iya, bentuk gerak karya tari kreasi, kreasi baru. Sambil mengingat-ingat lagi biar kita jangan lupa, kira-kira dalam bentuk gerak tari kreasi baru itu dibedakan menjadi dua ya. Apa aja, Lilis? Coba. Tradisional dan non-tradisional. Iya, tradisional dan non tradisional. Ada lagi yang bisa melengkapi lagi? Lihat dulu ya, San. Ya, silakan Aulia. Ya. Yang pertama itu tari kreasi berpolakan gerak tradisi, dan yang kedua tari kreasi berpolakan gerak non tradisi. Iya, benar, lebih lengkap ya. Jadi berpolakan, artinya geraknya itu berpolakan gerak-gerak tradisi. Kemudian satunya tari kreasi berpolakan non tradisi, artinya lepas dari gerak-gerak tradisi. Oke, mantap pokoknya. Artinya udah menyimak ya. Tetap dihafalkan ya, karena hari Senin kita udah penilaian akhir semester. Jadi tetap semangat, tetap rajin belajar. Akan kita bahas hari ini yaitu, kalau kemarin kita bicara masalah bentuk, sekarang kita bicara masalah jenis tari kreasi berdasarkan tema garapan. Bapak share screen dulu ya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini materi yang akan kita bahas adalah jenis tari kreasi berdasarkan tema. Ya, di sini sebelum kita memasuki materinya, terlebih dahulu seperti biasa Bapak akan menyampaikan tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Di antaranya, setelah mengikuti kegiatan hari ini, Bapak harapkan kalian mampu mengolah data tentang jenis tari kreasi baru. Kemudian kalian mampu menganalisis tentang jenis tari kreasi baru berdasarkan tema dalam sebuah komposisi tari. Dan ketiga, kalian juga mampu mendemonstrasikan komposisi jenis tari berdasarkan temanya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menemukan jenis tari berdasarkan tema? Dalam menentukan jenis tari, untuk menentukan jenis tari, ini kita terlebih dahulu harus mengerti dulu tentang pengertian tarinya. Pengertian jenis tari, ada beberapa jenis tari berdasarkan tema, itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada jenis tari imitatif, kemudian jenis tari heroik, kemudian jenis tari kehidupan, dan jenis drama tari. Kita akan kumpas satu-satu ya. Jenis tari yang bersifat imitatif itu adalah jenis tari berdasarkan peniruan atau tarian yang masuk dalam jenis ini adalah tarian yang isinya seolah-olah menirukan gerak-gerak alam atau gerak-gerak flora maupun fauna. Seperti contohnya itu ada gerak burung yang kita contoh, seperti pada gambar lihat, itu adalah tari apa itu kalau kalian mengamati gambar? Merak. Iya, ini adalah gerak tari merak. Nah, ini jenis tarinya berdasarkan tema adalah jenis tari imitatif. Selanjutnya itu ada jenis tari yang bersifat heroik. Heroik itu apa? Pahlawanan. Iya, biasanya divisualisasikan dengan properti, bisa berupa senjata seperti keris, panah, atau dengan gerak-gerak silat, gerak-gerak perang. Itu termasuk dalam jenis tari yang bersifat heroik. Selanjutnya ada juga jenis tari yang bersifat kehidupan. Nah, jenis tari kehidupan ini adalah tarian yang menggambarkan kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya apa aja? Coba siapa yang bisa? Kalau kegiatan kamu keseharian di rumah seperti Ria tadi menanam singkong ya, itu termasuk dalam jenis apa, Ria? Kehidupan bukan? Iya Pak, kehidupan Pak. Iya, itu termasuk dalam jenis tari kehidupan atau jenis tari berdasarkan tema kehidupan.
Kemudian yang terakhir ada jenis yang bersifat drama tari. Nah, drama tari ini ada dua anak-anak. Ada yang berupa drama tari dan ada yang berupa sendra tari. Itu dapat kita bedakan. Kalau dia drama tari itu biasanya ada dialog antara penari. Seperti ada wayang wong kalau dalam tradisi Jawa ya. Kemudian ada juga yang bersifat sendra tari. Sendra tari itu hanya berbicara tentang ceritanya dari awal hingga akhir. Tetapi dia tidak ada percakapan, hanya diaplikasikan dalam bentuk gerak. Nah, jadi drama tari ini adalah sajian tari yang di dalamnya terdapat cerita, biasanya dibawakan oleh sekelompok penari dengan perannya masing-masing. Sekarang Bapak tanya, kira-kira kalau udah tahu seperti ini, bisa nggak buat menentukan tema gerak yang kalian buat kemarin? Kalau bisa ya. Insya Allah bisa. Seperti kemarin Sania mengatakan saya menyapu, Pak. Nah, berarti menyapu di sini bertemakan apa? Coba ada yang tahu? Kehidupan. Iya, kehidupan, benar. Setelah kalian dapat menemukan jenis berdasarkan tema, maka kalian lanjutkan. Kemarin kan sudah menentukan yang namanya bentuknya kan, bentuk geraknya. Sekarang jenisnya. Bagaimana cara menentukan jenisnya? Tentunya kita melakukan komposisi. Setelah kita menentukan jenisnya, maka kita udah mulai mengatur pola lantainya, kemudian permainan levelnya, kemudian desainnya. Dari mendengarkan penjelasan Bapak tadi, ada yang bertanya? Ya, silakan Dharma. Pak, yang simbol itu diwujudkan dalam gerakan apa berupa simbol aja, Pak? Bisa berupa gerakan, bisa berupa dari kostumnya. Kalau orang kemarau itu kostumnya biasanya nggak berwarna, berarti kamu memilih warna kostum itu yang tidak berwarna. Bisa kita ambil dari geraknya, hanya simbol aja, tidak bercerita di situ. Tidak menceritakan, oh ini lagi kemarau. Jadi penonton itu menerka, ini ngomongin apa sih? Tapi kalau dia representasional, udah jelas. Oh ini ngambil air, oh ini ngambil ini. Jelas kan di situ? Paham, Pak? Nah, ada lagi. Kalau nggak ada, Bapak mau bertanya. Kalau Bapak menceritakan tentang kehidupan Bapak dengan stimulusnya adalah ide, yang Bapak tanyakan sama kamu, menceritakan tentang kehidupan Bapak dari kecil sampai dewasa, ini kira-kira termasuk dalam jenis tari berdasarkan tema apa? Kehidupan. Iya, kenapa? Kehidupan. Kenapa aja kehidupan? Karena dia itu kan kayak menceritakan tentang hidup manusia. Jadi mau dia dari kayak bapaknya kan contohnya dari tidur sampai bangun sampai tidur lagi. Nah, ini dari kecil sampai gede. Iya. Jadi kehidupan. Kehidupan, oke. Bapak ingin mengambil cerita tentang kisah Pangeran Diponegoro dalam memperjuangkan masyarakat Indonesia. Berarti cerita tersebut menceritakan tentang kisah Pangeran Diponegoro. Berarti kalau dia memperebutkan suatu kekuasaan, berarti itu termasuk dalam tema apa? Heroik. Heroik. Aku, Pak. Ya, silakan Cindy. Karena bersifat kepahlawanan atau mengandung unsur-unsur pahlawan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan tugasnya itu Bapak kirim melalui LKPD. Kalian kerjakan saja LKPD-nya. Kemudian gerak yang sudah kalian hasilkan kemarin, kalian urutkan sesuai dengan kebutuhan temanya. Kirim melalui WhatsApp grup seperti biasa. Oke, ngerti di sini? Paham, ya, Pak. Ya, kalau sudah paham, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Tetapi sebelumnya ada yang bisa merefleksikan tentang pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan, Ja. Jenis tari kreasi berdasarkan tema itu memiliki jenis tari yang dibagi menjadi 4. Yang pertama imitatif, yaitu peniruan. Yang kedua heroik atau kepahlawanan yang diisikan dengan properti seperti keris. 3. Kehidupan, yaitu tentang hidup manusia. Yang keempat ada drama tari yang dibagi menjadi 2. Yang satu berupa drama tari, yang kedua sendra tari. Bapak simpulkan lebih jelas lagi. Benar dikatakan Oja tadi, hanya saja Oja untuk kepahlawanan, yang penting ada di dalam cerita tersebut ada perjuangan ya, Ja ya. Ada perjuangannya. Jadi nggak harus menggunakan senjata. Ada yang lainnya itu udah lengkap apa yang dikatakan Oja. Berarti sangat baik, diskusinya juga baik. Ya, untuk pembelajaran hari ini semuanya sudah disimpulkan oleh Oja. Karena pembelajaran kita waktu kita sudah habis. Pembelajaran hari ini sekian. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan. Sebelumnya kita ada doa dulu ya. Seperti biasa, langsung aja dipimpin oleh Oja. Silakan, Ja. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.